Saya tadi berniat sopan sama Bang Rizal Ramli dengan nyebut Pak Menteri, tapi beliau komplain katanya. Karena kalau saya bilang gitu, apa artinya? Tekniknya Tina untuk Iya. merusak hubungan kita. Untuk merusak pertemanan gitu ya. Pertemanan kita. Siap. Jadi kembali ke sebutan biasanya Ya, Bang Rizal. Jadi gitu. penonton kalau saya manggil Bang Rizal bukan saya nggak sopan ya. Justru kalau saya manggil Pak Menteri malah beliaunya yang nggak nyaman. Prof Dini, saya malah mau ke Prof Dindin dulu. Kondisi ekonomi kan dipengaruhi sama stabilitas politik. Dengan kondisi kabinet seperti ini, kondisi kabinet yang antara menteri koordinatornya sama menteri teknisnya kadang kompak kadang enggak, antara Menko sama Wapresnya memberikan kritik yang terbuka depan publik, itu akan dibaca apa sama masyarakat secara umum? Atau malah yang membaca ini hanya elit aja menurut Prof Dindin? Enggak, publik juga melihat. Tapi menurut saya ini peristiwa pertama sebuah kabinet bisa berdiskusi terbuka. Belum tentu negatif loh. Oke, saya baru nanya, itu positif apa negatif? Ada negatifnya ya, tetapi positifnya juga banyak. Jadi itu faktor deteran agar moral hazard itu tidak berkembang biak. Itu bagus menurut saya. Bukankah kemudian orang merasa jadi gaduh gitu? Memang. Tapi kan kita sudah 15 tahun terbiasa gaduh. Tapi kan gaduhnya biasanya antara eksekutif sama legislatif, antara pemerintah sama DPR, DPR sama KPK, KPK sama Polri, KPK sama Kejaksaan Agung. Kalau di dalam tuh rasanya baru kali ini kita melihat dipertontonkan secara terbuka sebagai sebuah show. Ya, publik pasti shock ya. Tetapi kalau saya pribadi sudah terbiasa melihat misalnya di TV Eropa itu terbiasa antara orang kabinet mendiskusikan secara terbuka pada publik. Dan itu bisa juga positif. Bisa juga positif. Ya. Negatifnya mungkin karena belum biasa. Tapi memang soal artikulasi saja mungkin ya. Artikulasi. Tapi saya kira Bung Rizal makin arif lah kalau menurut saya. Di dalam perdebatan publik ini. Menurut saya. Setelah 2 bulan ya. Kita pengennya setelah 1 tahun jadi lembut banget. Sampai akhirnya kita nggak kenal ini masih Bang Rizal Ramli apa bukan sih? Jangan kalau bisa. Jangan. Soal kemandirian ekonomi tadi di awal sekali Prof Dindin Bang menjelaskan bahwa pemerintahan ini pengennya kemandirian gitu ya. Tapi harus berhadapan sama kondisi yang liberalisme itu sudah lama ada. Pertanyaan kita adalah sekuat apa sih kemudian pemerintahan ini untuk punya sisa waktu 4 tahun dan mewujudkan apa yang diharapkan soal kemandirian tanpa kemudian seolah ingin menutup diri dengan negara lain, misalnya dengan belum udah maunya nggak ada impor beras, padahal kan belum tentu itu pilihan terbaik buat negara kita. Saya yang pertama dulu soal gaduh. Oke. Mungkin teman-teman lupa zaman Soeharto, beda pendapat sedikit aja dibilang mengganggu stabilitas. Beda pemikiran dianggap membahayakan pertumbuhan ekonomi. Nah masih ada sisa-sisa Orde Baru dengan pola pikir kayak begini. Padahal perbedaan pendapat itu apalagi jika diikuti dengan data, diikuti dengan alternatif kebijakan, justru membuat bangsa kita lebih maju lagi. To the next level. Yang kedua, apa yang kami lakukan ini sebetulnya mendorong good governance. Mendorong transparansi, anti KKN. Wah ini investor senang banget kok. Kalau pemerintahnya transparan, pemerintahnya melaksanakan good governance. Yang ketiga, bersihkan dari KKN, itu senang banget investor. Yang nggak senang itu yang biasanya pejabat yang punya masalah. Banyak KKN pasti nggak suka. Kalau rakyat sih suka, rakyat dari sejak reformasi menginginkan Indonesia bersih KKN. Cuman KPK jangan diperlemah deh. Ya, itu saya setuju. Nah, itu nah, ini sebetulnya banyak banget bahasannya ya dengan Bang Rizal. Soal di internal pemerintahan, kemudian partai-partai pendukung yang semua melihat kok berusaha memasukkan kepentingannya. Urusan undang-undang KPK aja kelihatannya revisi ini presiden ditinggalin sendiri gitu ya sama partai-partai pendukungnya. Presiden pernah mengeluh, curhat atau apa sama Anda soal ini? Enggak. Ya, tapi yang penting akhirnya kan dia juga tidak setuju undang-undang gitu. Meskipun partai pendukungnya? Dia biarkan proses dulu, ada public debate, ya kan? Menurut saya sehat, supaya juga jelas keberpihakan rakyat di mana. Begitu udah clear petanya, dia putuskan kita stop ini. Ya, jadi dia membiarkan satu proses dialog
Habis itu diambil keputusan. Anda soal perombakan kabinet yang wilayah presiden, dimintai komentar atau masukankah oleh Presiden Jokowi? Kalau soal presiden, menteri-menteri itu kewenangan presiden. Dan dalam hal ini presiden tentu banyak input dari banyak pihak. Satu hal yang wajar. Kalau dari sisi Anda sebagai menteri dan sebelumnya ada di luar baru 2 bulan, harus nggak ada perombakan kabinet lagi? Harus nggak ada reshuffle lagi? Kita ingin lebih baik dari kemarin, ya kan? Pak Didin katakan nilainya 6, dia memang dosen yang pelit. Kasih angka, tapi nggak apa-apa. Tapi mesti nggak ada Kita reshuffle? ingin tahun depan nilainya bisa 8. Nah, buat Ya 8 itu perlu ada reshuffle buat 8 nggak? tentu perlu konsolidasi, perlu reorganisasi. Apa bentuknya presiden yang putuskan. Buat kami sendiri, yang penting kita stick to the mission. Kita semua tahu itu hal yang menjadi wilayah presiden. Ya, Kalau tapi Anda stick ngasih to the masukan, mission. menurut Anda harus nggak ada yang diganti? Kita harus stick to the mission. Mission kita laksanakan Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 33, menggunakan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa kita. Setuju saya. Tapi Ya kan? Nah, Bang Riza belum juga dijawab. Harus nggak ada reshuffle? nanti saya tanya Tina dah habis ini. Saya sebenarnya pengen tahu menteri-menteri di bawah Bang Riza harus ada yang diganti nggak? Menteri di bawah Bang Riza mesti ada yang diganti nggak? Saya sih happy-happy aja. Yang penting stick to the mission, melaksanakan amanah konstitusi. Kalau nggak stick, Kalau nggak bye-bye. stick ya kita kepret-kepret gitu. Itu aja ribut gitu loh. Terima kasih banyak Bang Rizal, terima kasih banyak Prof. Dinin sudah bersama dengan kami. Terima kasih juga Anda pemirsa sudah memberikan komentar di anyustvmobile.com. Saya Tina Talisa, selamat malam. Nyesel kamu undang aku.